Selamat sore Bu Lilis, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat sore Bu Epi, alhamdulillah baik Bu. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik juga. Bu Lilis, untuk hari ini akan melakukan kegiatan coaching ya? Bagaimana, sudah siap? Sudah siap Bu. Hari ini saya akan melaksanakan coaching dengan Pak Yudis Bu. Oh, dengan Pak Yudis ya. Nah, berhubung tugas saya sebagai observer, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan pada Bu Lilis. Yang pertama, mengenai praktek coaching yang Ibu laksanakan kemarin, kira-kira bagaimana perasaan Ibu? Untuk praktek coaching kemarin saya merasa, deg-degan Bu, nervous gitu, karena Oh, baru iya. awal dan belum terbiasa juga dengan teknik tirta itu. Karena kan harus Mhm. sesuai kan ya itu ya Bu? Iya betul, baik. Karena memang belum terbiasa ya Bu, jadi deg-degan, Iya. nervous gitu ya, alurnya juga belum menguasai. Nah, semoga untuk kegiatan kali ini lancar ya Bu. Iya, amin Bu. Baik, selanjutnya untuk proses coaching ini kan ada 3 kompetensi ya Bu, yang harus kita miliki sebagai seorang coach, yaitu presence atau kehadiran penuh, lalu mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira yang Bu Lilis masih kurang yakin itu di bagian apa ya? Kalau saya lebih di bagian presence ya. Karena kan kita harus hadir secara penuh, harus fokus dengan Betul. apa yang disampaikan oleh koci. Kalau kita kurang fokus, otomatis kita, menjadi kurang aktif dalam menanggapi koci dan tentunya sulit juga dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, Bu. Oh baik, jadi Ibu merasa bahwa di bagian presence ini ya yang perlu dikembangkan lagi ya? Iya, Bu. Hmm. Yang terakhir nih, apa yang Ibu inginkan dari coaching kali ini? Eee, yang pasti saya berharap akan ada solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi oleh koci. Oke, baik. Semoga coaching kali ini dapat berjalan lancar ya, Bu. Dan selanjutnya saya akan persilakan Ibu untuk melakukan coaching dan sebagai observer, saya akan mengamati coaching yang Ibu lakukan apakah sudah sesuai dengan alur Tita dan tentunya untuk bagian presence-nya apakah nantinya akan meningkat dengan sangat baik atau seperti apa. Silakan dilanjutkan Bu Lilis. Baik Bu, terima kasih dan semoga nanti dapat berjalan dengan lancar ya. Iya, amin. Terima kasih. Selamat siang Pak Yudis, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Ibu gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Pak Yudis yang telah bersedia meluangkan waktu untuk melakukan coaching pada kesempatan kali ini. Jadi, apa nih yang ingin Bapak sampaikan pada obrolan kita kali ini? Baik Ibu, jadi gini Bu, saya juga makasih ya Bu, kepada Ibu yang sudah bersedia mendengarkan permasalahan saya hadapi. Jadi gini Bu, saya itu ada sedikit permasalahan dalam proses pelaksanaan ujian Bu. Jadi, karena kan untuk tingkat SMA ini di sekolah saya ini kan dilaksanakannya secara online dan menggunakan handphone. Nah, jadi permasalahannya itu siswa itu cenderung mengerjakan soal itu, cepat Bu, jadi kayak yang asal-asalan gitu. Jadi, dari misalkan, waktu ujiannya itu kan disediakan 90 menit nih. Jadi paling hanya Iya, iya. sekedar paling 30 menitan siswa itu udah selesai, Bu, seperti itu, Bu. Oh begitu ya, baik. Jadi, lebih kepada proses pelaksanaan ujian yang kurang kondusif ya, Pak, ya? Siswa seperti tidak serius begitu ya dalam melaksanakan ujian? Iya, betul betul, Bu. Jadi kayak gitu. Jadi heeh, jadi, pada saat pelaksanaan ujian itu siswa cenderung terlalu cepat gitu ngerjainnya gitu, Bu. Jadi kayak kurang Oh serius iya, gitu. baik. Iya, baik, baik. Sebelum kita melanjutkan obrolan kita nih, saya mau tanya kira-kira apa sih yang Pak Yudis inginkan dari obrolan kita kali ini? Ya untuk pastinya sih Bu, jadi, saya ingin ada solusi ya Bu. Jadi, dari permasalahan ini, karena, jangan sampai siswa itu menyepelekan momen ujian ini Bu, karena kan ini juga menyangkut masa depan mereka ya Bu. Iya betul sekali, Pak. Kalau saya boleh tahu, kira-kira situasi apa yang sedang Bapak hadapi saat ini? Atau mungkin Bapak bisa menjelaskan bagaimana proses ujian saat ini? Jadi gini ya Bu, saya atau mungkin, rekan guru lain pun
kayaknya merasakan hal yang sama, Bu. Jadi gini, jadi ketika kita itu berusaha membuat soal yang berbobot, soal yang bagus, bisa menghabiskan waktu berhari-hari ya, Bu. Jadi atau mungkin juga bisa berminggu-minggu kayak gitu ya. Tapi, Iya. pada saat waktu ujian, siswa itu seperti main-main. Jadi kayak tadi yang saya bahas, Bu. Jadi mengerjakannya itu paling selesai di antara sekitar 15 sampai 30 menit aja. Dan ternyata, selain itu, berdasarkan dari laporan siswa ternyata ada indikasi kecurangan, Bu, kayak gitu, Bu. Oh, jadi begitu ya. Jadi, ternyata ada indikasi kecurangan pada saat pelaksanaan ujian, sehingga pelaksanaan ujian berjalan relatif cepat dan kurang kondusif. Iya Kalau gitu. begitu, menurut Bapak, memang idealnya seperti apa sih pelaksanaan ujian itu? Ya kalau menurut saya idealnya ya, pelaksanaan namanya ujian ya, Bu. Jadi ujian itu ya harusnya berjalan dengan tertib, sesuai dengan waktu yang ditentukan. Kan waktu mungkin mungkin, sebenarnya sudah beda zaman ya, Bu, dengan zaman dulu. Tapi ya setidaknya, jadi si ujian itu lebih lebih kondusif sesuai dengan waktunya. Jadi siswa itu tidak gaduh juga. Jadi, siswa juga dapat mengerjakan ujian itu dengan, jujur gitu, Bu. Jadi kita juga harus, bisa meminimalisir kecurangan tersebut gitu, Bu. Nah, bagus itu, Pak. Jadi sebisa mungkin kita harus, meminimalisir kecurangan dalam ujiannya, supaya berjalan kondusif. Nah, kira-kira menurut Pak Yudis, apa sih rencana Pak Yudis ke depannya? Nah kalau, gini sih, Bu, jadi kalau dari pribadi saya sih mungkin kalau saya berusaha memperbaiki aplikasi ujian, karena kan sekarang, si ujian itu pakai aplikasi ya, Bu, untuk, Iya, betul. untuk meminimalisir, kecurangan tersebut. Tapi mungkin saya karena mungkin ternyata masih ada kelemahan, saya berusaha mungkin memperbaiki kekurangan-kekurangannya. Tapi, saya juga nggak bisa bergerak sendiri, Bu, karena, saya juga memerlukan kerjasama dengan guru yang lain sebagai pengawas. Iya. Jadi karena gini, Bu, mengatur ujian online yang aman dan adil itu memang menjadi tantangan tersendiri. Tapi dengan perencanaan, dengan pelatihan, dan pemantauan yang tepat, dapat mengurangi potensi kecurangan. Jadi, selain terus mengupdate aplikasi, saya juga mungkin akan mensosialisasikan dengan rekan guru yang lain agar lebih jeli lagi ketika mengawas begitu, Bu. Oh, baik. Jadi intinya tidak mengandalkan, keamanan dari aplikasi saja ya, Pak. Iya betul, Jadi peran pengawas juga sangat berpengaruh, maka dari itu perlunya berkolaborasi. Nah, kira-kira kapan tuh, rencana Bapak akan dilaksanakan? ya betul, Bu. Jadi seperti itu. Jadi, tidak hanya mengandalkan dari keamanan aplikasi aja, jadi ada peran pengawas juga. Jadi gini, Bu, karena sekarang pun sebetulnya kalau di sekolah saya kan sedang melaksanakan ujian ya, Bu. Jadi, hal ini tentunya harus ditangani secepatnya. Jadi, untuk, update aplikasi mungkin dari sekarang pun saya sudah berusaha mulai update-update lagi, apa dari kekurangan aplikasi tersebut saya berusaha memperbaikinya, mulai dari dikerjakan dari sekarang. Tapi untuk sosialisasi ke guru-guru mungkin akan saya laksanakan, karena mungkin hari Senin, Bu, mungkin besok, saya sebelum pengawas itu masuk ke ruang ujian masing-masing, mungkin, sebelumnya saya akan mensosialisasikan dulu apa yang terjadi dan bagaimana cara penanganannya, mungkin seperti itu, Ibu. Oh, iya iya. Semangat Pak Yudis ya, mudah-mudahan berhasil ya Pak, apa yang Pak Yudis rencanakan sehingga pelaksanaan ujian juga bisa jadi lebih kondusif. Pak Yudis juga jaga kesehatan ya. Siap siap, Ibu, terima kasih banyak, Ibu, atas dukungannya. Mungkin jadi gini, Bu, setelah melakukan coaching ini saya juga jadi lebih semangat lagi ya, Bu. Jadi Iya. pokoknya nanti saya kabari lagi deh, Bu, perkembangannya seperti apa karena, saya juga sekarang masih ini ya, masih mengupdate aplikasinya. Besok juga saya akan mencoba mensosialisasikan ke guru-guru yang lain. Pokoknya nanti perkembangannya seperti apa mungkin saya kabari dulu kabari lagi ke Ibu ya, Bu? Oke oke, saya tunggu ya perkembangannya, kita lanjut ngobrol lagi nanti ya, Pak Yudis ya. Baik baik, Ibu. Ya, assalamualaikum Pak Yudis. Waalaikumsalam.
Waduh, kita beri applause dulu yuk untuk kegiatan coaching hari ini. Pak Yudis dan Bu Lili sudah melakukan praktek coaching dengan baik. Sudah terlihat sekali alur tirtanya, tujuannya jelas, identifikasinya ada, rencana aksinya ada, kemudian tanggung jawabnya juga sudah terlihat. Nah, kemudian ada yang saya ingin sampaikan nih dari praktek coaching yang sudah dilakukan khususnya untuk coachingnya ya, untuk coachnya Bu Lilis ya. Nah, menurut Bu Lilis, apa sih indikator keberhasilan dari diskusi tadi? Indikator keberhasilan dari diskusi tadi yaitu bagaimana coach dapat menemukan rencana atau solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dan dapat melakukan rencana aksi nyatanya, Bu. Oh, jadi seperti itu ya. Jadi untuk, rencana aksi dan, solusi nanti yang akan Pak Yudis lakukan sendiri pada pelaksanaan ujian selanjutnya ya, begitu betul Pak Yudis? Iya betul-betul Ibu, seperti itu. Kemudian, tadi Ibu Lilis juga menyampaikan bahwa ingin mengembangkan pada kompetensi presence atau kehadiran penuh. Nah, di sini saya mengamati bahwa, Ibu sebenarnya sudah dapat melakukannya dengan baik ya, karena, tadi Ibu juga sudah, hadir dengan penuh, kemudian juga menjadi pendengar yang baik, aktif pada coaching ini. Nah, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang Bu Lili sampaikan juga merupakan pertanyaan pemantik yang bisa memacu atau menggali, Pak Yudis untuk mengembangkan atau, mencari solusi-solusinya sendiri, seperti itu ya. Jadi Pak Yudis juga merasa Iya. nyaman, terus terbuka dalam, mengeluarkan pendapatnya gitu dari apa permasalahan yang dia hadapi. Nah, kemudian Bu Lilis juga tadi saya lihat sudah bisa memotivasi Pak Yudis ya dengan baik untuk melakukan rencana aksinya yang sudah disusun tadi dengan lebih maksimal. Seperti itu ya Bu Lilis? Iya, betul, Bu. Oke, terima kasih Bu Lilis, selaku coach dan, Pak Yudis juga selaku coachee atas praktik coaching hari ini. Dan, itu juga memberikan pelajaran pada kita semua bahwa menjadi coach memang harus memperhatikan kompetensi-kompetensi yang 3 itu ya, sehingga Iya, tercipta betul. solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coachee. Nah, akhir kata saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yudis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lilis. Bagaimana kabarnya Pak Yudis hari ini? Alhamdulillah Ibu. Ibu sendiri gimana Bu kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Oh iya Pak Yudis, hari ini akan melakukan proses coaching ya? Iya iya betul Bu. Nah Pak Yudis sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit hal yang ingin saya bicarakan dulu boleh Pak? Iya boleh Bu, silakan Bu. Begini Pak, Yudis, nanti ketika Pak Yudis melakukan proses coaching, antara coach dan coach akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, kemudian apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, serta sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coach. Dan di sini saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coach, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Bapak akan sampaikan dan jangan lupa ya Pak, harus disesuaikan dengan prinsip coaching. Masih ingat kan Pak apa saja? Masih masih ingat Bu, masih. Jadi untuk prinsip coaching itu diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan yang terakhir itu ada memaksimalkan potensi Bu. Wah, bagus sekali Pak Yudis. Nah, sebelum dilakukan proses, observasi, ada yang ingin saya tanyakan, boleh Pak? Boleh Bu, silahkan Bu. Yang pertama Pak, kompetensi apa yang ingin Pak Yudis kembangkan dalam proses coaching kali ini? Jadi untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam coaching ini, yaitu pastinya mencangkup kompetensi inti coaching ya Bu. Jadi diantaranya itu kehadiran penuh, terus, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee itu Bu. Baik Pak Yudis. Jadi Pak Yudis ingin mengembangkan 3 kompetensi inti itu ya?
Nah, di antara ketiga kompetensi itu, kira-kira kompetensi mana yang lebih spesifik menurut Pak Yudis yang ingin dikembangkan dan diobservasi oleh saya? Kalau untuk yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan, ya lebih ke mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, Bu, itu, Bu. Oh, baik baik. Jadi ada 2 ya, Pak, yang ingin Bapak kembangkan. Nah, kira-kira indikator ketercapaiannya itu apa sih, Pak? Jadi untuk indikator ketercapaiannya itu, saya ingin coach itu mampu menemukan solusi dari permasalahannya, Bu. Ya, jadi, dan, tahu langkah-langkahnya apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, Bu, jadi itu. Oh, baik Pak Yudis. Jadi indikator ketercapaiannya pada saat Koci menemukan solusi dan permasalahan yang ditemukan ya, Pak, ya? Iya, betul betul, Bu. Baik Pak, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Pak Yudis melakukan proses coaching bersama Koci sebaik mungkin dan nanti setelah proses coaching, selesai kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya, boleh ya, Pak? Baik, siap siap, Bu. Terima Ya, kasih ya, silakan Pak Bu. Yudis. Siap. Baik, assalamualaikum Bu Epi. Waalaikumsalam Pak Yudis. Bagaimana nih kabarnya Bu Epi? Alhamdulillah baik, Pak Yudis sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik juga Ibu. Oh ya Bu Epi, saya dengar Bu Epi ingin menyampaikan sesuatu mengenai apa ya, Bu? Iya nih Pak, saya ingin menceritakan permasalahan saya yang ada di sekolah, Pak. Oh gitu, kita ada waktu nih Bu, 15 sampai 20 menit. Jadi, silakan Bu, untuk diceritakan Bu. Iya, begini Pak, saya bingung nih Pak nih, karena harus melaksanakan beberapa laporan keuangan sekolah dan laporan aset yang mendesak akhir-akhir ini. Bersamaan dengan adanya padatnya tugas-tugas CGP yang sama-sama dikejar deadline, Pak. Oh jadi, kita akan membicarakan masalah Bu Epi yang kesulitan membagi waktu ya Bu. Jadi untuk menyelesaikan tugas-tugas tambahan Bu Epi di sekolah dan tugas untuk CGP juga ya? Betul Pak, saya butuh arahan dan saran dari Pak Yudis. Yang saya perhatikan Pak Yudis ini kan sebenarnya super sibuk, namun bisa membagi waktu dengan baik. Nah sebelumnya kalau boleh saya tahu nih Bu, bagaimana cara Bu Epi mengatur waktu antara kegiatan di sekolah dan kegiatan CGP tersebut Bu? Nah, sebenarnya itu Pak Yudi, selama ini saya kesulitan mengatur waktu untuk menyelesaikan laporan-laporan yang mendesak tersebut. Apalagi saat berbenturan dengan deadline-nya seperti sekarang ini. Sehingga saya sulit fokus. Terus saya merasa waktu saya untuk keluarga juga berkurang nih, Pak. Oh gitu, jadi, selama ini Ibu kesulitan membagi waktu ya? Jadi kesulitan menyelesaikan tugas dan kesulitan juga menyediakan waktu untuk keluarga. Nah menurut Bu Evi nih, jadi bagaimana nih kira-kira idealnya mengatur waktu yang baik agar semua bisa berjalan dengan seimbang, Bu? Kalau menurut saya sih idealnya ya, saya sih harusnya bisa ya melakukan, semua pekerjaan, membagi waktu antara tugas-tugas tambahan saya dengan keluarga saya. Saya berpikir saya sih harus komitmen dan bertanggung jawab atas keputusan mengikuti kegiatan-kegiatan CGP dan, harus bertanggung jawab juga pada tugas-tugas sekolah yang dipercayakan kepada saya. Jadi ya sudah seharusnya sih saya membenahi diri untuk bisa, eee, mengatur waktu dan untuk bisa disiplin ya. Kemudian, saya juga butuh waktu untuk, memperhatikan cara komunikasi saya dengan keluarga kayaknya ya, Pak. Soalnya kan, ini merupakan konsekuensi dari keputusan yang saya sudah ambil, yaitu menjalani CGP dan menerima tugas tambahan saya di sekolah. Sepertinya salah satu caranya dengan mempelajari jadwal kegiatan dengan cermat, kemudian, saya harus menandai dulu nih kegiatan-kegiatan serta membuat membuat urutan, tugas-tugas yang mana sih yang penting atau gitu, yang jadwalnya itu harus diprioritaskan dulu gitu ya. Mungkin untuk jadwal-jadwal yang lain mungkin bisa disesuaikan gitu, supaya saya nggak keteteran gitu waktu, seperti yang kita tahu kan waktu pelaporan itu tugas-tugas itu kan sudah ada jadwalnya sendiri-sendiri gitu. Kemudian, saya juga kayaknya harus mampu mengelola stres nih supaya tidak menghambat aktivitas serta kesehatan saya. Masya Allah. Nah rencana yang bagus tuh Bu Epi, berusaha mengatur waktu dan kuncinya disiplin ya. Jadi komunikasi dengan keluarga juga
poin penting Bu, agar supaya keluarga juga dapat memahami situasi dan kondisi yang Ibu alami ya. Jadi sehingga dapat mendukung keluarga juga untuk sepenuhnya seperti itu. Jadi bentuk support yang besar itu dari keluarga ya Bu. Nah, kira-kira kapan rencana yang Ibu akan laksanakan Ibu? Secepatnya Pak, karena sesuatu yang baik itu harus segera dilaksanakan, nggak boleh ditunda-tunda. Betul betul Bu. Saya yakin perlahan perlahan tapi pasti ya Bu. Jadi Ibu bisa mengatur waktu dengan baik agar semua tugas dan tanggung jawab Ibu, baik tugas tambahan di sekolah maupun tugas IGP bisa diselesaikan tepat waktunya. Dan keluarga juga Bener, pasti, jadi keluarga juga pasti mendukung Ibu sepenuhnya gitu. Gitu. mhm. Iya betul sekali Pak, terima kasih ya Pak atas saran dan dukungannya Pak Yudis. Oh iya, doakan saya juga nih Pak supaya selalu sehat dan dapat menyelesaikan tugas-tugas dan pekerjaan saya dengan baik. Tentu pasti Bu, sehat selalu pokoknya semuanya, sukses ya. Iya, Semangat terima kasih Pak. ya, semangat ya Bu Evi ya. Baik Pak Yudis, bagaimana tadi hasil proses coachingnya? Apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Ibu, tadi berjalan baik dan lancar Ibu. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan proses coaching tadi, ada sedikit pertanyaan nih yang ingin saya tanyakan kepada Pak Yudis. Baik Bu, silahkan Bu. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat dilakukan coaching tadi terkait indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Pak Yudis? Jadi tadi pada saat coaching yang sudah kalau menurut saya sudah melakukannya sesuai dengan alur kita dengan menanyakan tujuan, terus mengidentifikasi mengenai rencana aksi dan tanggung jawabnya. Kemudian saya juga menggali potensi dari coaching untuk dapat menemukan solusi dari permasalahannya gitu Bu. Baik. Jadi Pak Yudis sudah berhasil ya melakukan proses coaching sesuai dengan alur kita dan saya juga punya catatan nih Pak Yudis. Pak Yudis tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai alur kita, yaitu sudah menanyakan tujuan, sudah mengidentifikasi permasalahan, dan sudah mengarahkan coach untuk mencari rencana aksi yang sebaiknya dilakukan dan berhasil menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coach agar rencana aksi yang akan dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Pak Yudis juga sudah ada kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif dan sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang disampaikan kepada koci sesuai kata kunci yang disampaikan oleh koci. Luar biasa sekali Pak Yudis untuk proses coaching kali ini. Mudah-mudahan Pak Yudis sukses ke depannya dan selalu diberi kemudahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bu. Oh iya, satu lagi Pak, ke depannya jika ada kesempatan lagi, kompetensi apa lagi sih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching kali ini? Oh iya Bu, jadi untuk kedepannya saya ingin lebih memahami dan mendalami alur tirta. Jadi dalam kegiatan coaching itu supaya kegiatan coaching selanjutnya itu bisa lebih baik lagi Bu. Baik Pak Yudis, luar biasa sekali. Baik Pak, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini serta membantu dalam proses melakukan observasi. Saya akhiri sampai sini. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Evi. Waalaikumsalam Pak Yudis. Bu Evi, gimana kabarnya hari ini Bu Evi? Alhamdulillah Pak, sehat. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah Ibu baik juga. Bu Evi, katanya hari ini melakukan kegiatan coaching bersama Bu Lilis ya Ibu? Benar nggak Bu? Benar Pak, hari ini saya rencananya akan melakukan kegiatan coaching bersama Bu Lilis. Kebetulan kita udah janjian kemarin. Baik. Nah, seperti yang kita tahu kan ya, kan ada 3 kompetisi inti coaching. Jadi untuk yang pertama Betul. itu presence, yang selanjutnya mendengarkan aktif, dan yang ketiganya Mm-mm. adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Betul. Nah, yang Bu Evi ingin kembangkan itu kompetensi yang mana Bu?
Kompetensi yang saya ingin kembangkan yaitu presence, Pak, atau kehadiran penuh. Karena sangat sulit untuk, bisa menghadirkan diri kita dengan sadar dan, sangat sulit untuk memfokuskan diri, untuk menyimak dan memahami permasalahan coaching kita nanti. Oh, jadi Ibu ingin mengembangkan kompetensi inti presence ya, Bu? Iya, betul. Ya, memang kita harus fokus dan benar-benar menghadirkan diri dan siap menyimak sehingga mampu memahami permasalahan yang dihadapi coach ya, Bu. Iya, betul, Pak. Nah, lalu, bagian mana nih nanti yang yang ingin Ibu Evi saya amati saat melakukan coaching, Bu? Nah, karena saya ingin bisa memunculkan kehadiran penuh, berarti bagian presence-nya, Pak, yang ingin diamati. Nah, apakah saya bisa fokus memahami permasalahan yang dihadapi Bu Lilis atau gimana gitu. Jadi, intinya bagian, presence-nya, Pak. Oke, baik Ibu. Kemudian, apa harapan Ibu Evi dari observasi yang akan dilakukan hari ini, Bu? Harapan saya sih, semoga saya bisa melakukan, coaching, dengan baik dan benar sesuai dengan rasa dan alur Tirta, serta dapat meningkatkan itu kompetensi inti yang ingin saya tingkatkan, yaitu presence gitu, melakukan, coaching dengan presence yang sebaik dengan Bu Lilis. Oke, baik Ibu, semoga bisa terlaksana ya, Bu, mudah-mudahan lancar. Iya Bapak, Silakan Ibu terima dilanjut kasih. untuk, coaching-nya ya, Bu. Oke. Bu Epi, boleh saya minta waktunya sebentar? Ada yang ingin saya bicarakan. Ada apa Bu Lilis? Kebetulan saya ada waktu kosong nih di jam setelah istirahat nanti. Kira-kira di mana ya, Bu, kita bisa ngobrol dengan nyaman dan enak gitu? Gimana kalau di kantin aja Bu? Jadi kita bisa sambil ngemil-ngemil gitu. Oh iya, boleh Bu, boleh. Nah Bu Lilis, kita udah sampai di kantin nih, kita duduk sebelah sini ya. Nah, Iya, ada apa nih Bu Lilis? Sepertinya ada yang mengganggu pikiran Ibu nih. iya Bu, saya bingung Bu, karena harus melaksanakan 2 kegiatan dalam satu waktu bersamaan, yaitu PPG Mhm. dan CGP Bu. Oh, jadi kita akan membicarakan masalah Bu Lilis yang kesulitan membagi waktu untuk melaksanakan 2 kegiatan, yaitu, PPG dan CGP ya? Betul Bu, saya butuh arahan dan saran dari Bu Epi yang Iya. sudah selesai melaksanakan PPG kemarin. Mhm. Nah, sebelumnya kalau saya boleh nanya, bagaimana sih cara Bu Lilis mengatur waktu antara kedua kegiatan tersebut? Eee, Begini Bu Epi, selama ini saya kesulitan mengatur waktu untuk, mengikuti kedua kegiatan tersebut, Iya. apalagi saat keduanya berbarengan waktu pikonnya. Selain Mhm. itu, tuntutan tugas-tugas yang harus saya selesaikan sebelum tanggal waktu juga membuat Mhm. saya stres dan memaksa saya untuk bergadang agar tugas terselesaikan. Waktu untuk Oh, keluarga juga berkurang, Bu. iya iya. Terutama untuk anak saya yang bungsu, yang masih harus dibuatkan susu di saat-saat tertentu. Oh, jadi gitu ya, Bu. Jadi selama melaksanakan kedua kegiatan tersebut, Ibu kesulitan membagi waktu ya, kesulitan menyelesaikan tugas juga ya. Iya, Terlebih lagi Ibu juga kesulitan menyediakan waktu untuk si kecil ya? iya Nah, Bu, betul. kalau menurut Bu Lilis, bagaimana sih kira-kira, idealnya mengatur waktu yang baik itu supaya semua bisa berjalan dengan seimbang tuh gimana? Ya, idealnya sih saya bisa melaksanakan kedua kegiatan tersebut dan tetap dapat meluangkan waktu untuk si kecil. Saya Mmm, berpikir tidak mungkin untuk mundur dari salah satu kegiatan tersebut, karena biar bagaimanapun juga saya harus komitmen dan bertanggung jawab atas keputusan mengikuti kedua kegiatan ini. Jadi, betul. sudah seharusnya saya membenahi diri untuk bisa mengatur waktu dan disiplin serta Mhm, mengkomunikasikan dengan keluarga konsekuensi dari keputusan yang sudah diambil, yaitu menjalani PPG dan CGP. Salah iya, satu caranya yaitu dengan mempelajari jadwal, kegiatan dengan cermat, menandai jadwal mhm, kegiatan yang bersamaan waktunya untuk dicari solusinya. mhm, Misalnya menggunakan 2 gadget, laptop dan HP untuk pikon, meminta izin untuk off-cam saat harus melaksanakan 2 pikon, mhm, mencari referensi tugas-tugas dari internet agar ada gambaran dalam menyelesaikan tugas-tugas sehingga tidak perlu memaksakan untuk bergadang. Dan mhm, mungkin satu lagi,
belajar mengelola stres ya Bu, agar tidak menghambat aktivitas saya. Masya Allah, rencana itu udah bagus sekali, Bu. Nah, sebenarnya kuncinya itu hanya berusaha mengatur waktu dan disiplin ya. Lalu komunikasi dengan keluarga juga merupakan poin penting karena keluarga itu harus bisa memahami situasi dan kondisi kita, yang kita alami saat melaksanakan, berbagai kegiatan tersebut, sehingga keluarga dapat mendukung sepenuhnya. Nah, komunikasi dengan keluarga itu merupakan bentuk support yang sangat besar ya, Bu? Iya Bu, Nah, betul sekali. kira-kira nih, dari tadi rencana-rencana yang sudah Ibu paparkan, kapan akan Ibu mulai laksanakan? Secepatnya Bu, karena Mhm. menurut saya rencana yang baik harus dilaksanakan sesegera mungkin dan jangan ditunda-tunda. Iya, betul itu, Bu. Saya yakin perlahan tapi pasti Ibu bisa mengatur waktu dengan baik agar semua tugas dan tanggung jawab Ibu baik di PPG ataupun di CGP bisa diselesaikan. Dan keluarga juga pasti mendukung Ibu sepenuhnya jika Ibu sudah mengkomunikasikan, rencana-rencana Ibu tersebut. Iya betul Bu. Ibu Epi terima kasih atas saran dan dukungannya ya Bu. Doakan saya juga ya Bu, supaya selalu sehat dan dapat menyelesaikan PPG dan CGP dengan baik ya Bu. Amin, Bu. Tetap semangat ya, Bu Lilis. Ya Bu, terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Ayo kita makan lagi yuk ini ciloknya. Ya yuk yuk Bu. Oke. Nah, baik, Bu Evi sudah melaksanakan praktik coaching dengan Ibu Lilis. Nah, jadi bagaimana nih, Ibu menilai diri sendiri, performa Ibu dalam kompetisi yang tadi? Iya Pak, kalau boleh saya menilai diri saya sendiri, saya tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Lilis sesuai dengan alur Tirta. Kemudian, saya mencoba untuk, ada untuk Bu Lilis gitu ya dengan presence-nya itu dan sepertinya sudah mulai terlihat Pak. Apa yang membuat Ibu, menilai diri Ibu demikian, Bu? Saya tadi lumayan fokus saat menyimak permasalahan dari Bu Lilis itu ya, dan saya juga dapat memahami apa yang dirasakan Bu Lilis gitu. Jika saya berada di posisinya Bu Lilis, dia melakukan 2 kegiatan yaitu PPG dan CGP serta punya anak kecil yang masih, butuh perhatian dari Bu Lilis, sepertinya, saya juga sudah mulai terbayang permasalahan itu cukup berat ya untuk Bu Lilis. Tapi Bu Lilis juga sudah, mengeluarkan solusi-solusi atau rencana-rencana dengan baik, Pak. Seperti itu, Pak. Oke, baik Bu Evi. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Bu? Boleh sekali, Pak, silakan, Pak. Nah, Bu Evi, saya mengamati tadi pada saat mengidentifikasi permasalahan Koci, Ibu berusaha memahami dan mendalami permasalahan Bu Lilis dengan baik. Itu sudah sesuai dari standar yang kita rujuk, Bu, luar biasa. Bagaimana nih pendapat Ibu mendengar ini, Bu? Saya sangat senang sekali, Pak, tadi, Bapak mengamati saya sudah, di luar dari standar ya untuk, presence-nya gitu dan memang itu yang ingin saya tingkatkan gitu kan. Mudah-mudahan sih bisa terus meningkat dan saya bisa meningkatkan, 2 kompetensi yang lain gitu supaya praktek coaching, selanjutnya bisa lebih baik lagi, Pak. Oke, Ibu. Tapi meskipun demikian, saya juga Mhm, melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan, Ibu. mhm. Misalnya tadi saat menanyakan pertanyaan pemantik, saya mengamati Ibu belum menggali kemungkinan-kemungkinan solusi bagi koci, Bu. Jadi yang sebetulnya kalau merujuk ke standar seharusnya ada lebih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan pemantik yang bisa Ibu tanyakan pada Ibu Lilis. Sehingga bisa tergali lagi solusi-solusi yang lain yang beragam ya Bu seperti itu. Jadi untuk menyelesaikan permasalahan Bu Lilis itu bisa digali lagi sebetulnya ya seperti itu. Jadi gimana tuh pendapat Ibu? Iya setuju Pak Yudis, mungkin, karena saya masih kurang ya, kurang bisa, mengembangkan atau mencari pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Pak ya, seperti itu sepertinya ya? Nah, apa rencana tindakan Ibu selanjutnya Bu? Karena tadi saya sudah bisa menghadirkan presence dengan baik, berarti rencana ke depannya saya ingin meningkatkan lagi kompetensi inti yang kedua yaitu, membuat pertanyaan berbobot Pak. Nah, dari diskusi kita hari ini, apa yang sudah terbayang yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area ini, Bu?
Jadi, tadi kan, meningkatkan kompetensi pertanyaan berbobot. Nah, itu gimana tuh, Bu? Mungkin pertama saya akan merefleksikan dulu hasil, coaching dengan Bu Lilis, lalu, meminta pertemuan kembali untuk melihat perkembangan permasalahan Bu Lilis. Nah, pada saat, nanti kita coaching yang kedua itu, saya akan mengembangkan kompetensi pertanyaan berbobot yang masih kurang, Pak. Jadi, belajar, menggali lagi pertanyaan-pertanyaan pemantik sehingga Bu Lilis, memiliki kemungkinan-kemungkinan atau, solusi-solusi lain gitu dari masalahnya. Oke. Nah, kapan Ibu akan melaksanakan, Ibu? Kalau saya kan sudah sepakat dengan Bu Lilis akan bertemu lagi minggu depan, Pak, untuk merefleksikan, kegiatan rencana Bu Lilis ini. Nanti, minggu depan lah kira-kira nanti saya tanya lagi ke Bu Lilis. Oh, gitu. Di mana tuh, Ya, Bu? Mau bertemu dengan Bu Lilisnya di mana? ya kami sih, sepakat akan bertemu di kantin sekolah, Pak, saat jam kosong, jadi tidak mengganggu pembelajaran seperti itu. Tapi lebih, lebih private juga ya, berdua kan kalau di kantor itu agak-agak banyakan guru-guru jadi malu, Pak. Oke, sekalian jajan juga ya, Bu. Jadi, Iya, sambil jajan suasananya lebih juga. dapet, jadi sambil jajan juga. Betul, lebih akrab, iya. Nah, lalu siapa nih, Bu, yang bisa bantu Ibu mengembangkan, potensi pertanyaan berbobot itu, Bu? Nah, itu tadi, Pak, kan tadi, saya ingin mengembangkan, kompetensi saya bisa membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot mungkin nanti, saya mencoba, mencari referensi lagi misalnya atau mungkin, mencari narasumber, mungkin saya akan bertanya dulu ke kepala sekolah atau rekan sejawat yang lebih senior untuk, gimana sih tips-tips untuk, bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu. Jadi nanti pas saat saya, coaching lagi dengan Bu Lilis untuk merefleksikan rencananya Bu Lilis, saya sudah lebih mantap gitu kompetensi untuk membuat pertanyaan berbobotnya, seperti itu, Pak. Baik, luar biasa sekali Ibu Evi. Saya akan mencatat, hasil dari rangkuman percakapan kita hari ini ke dalam form substitusi akademik ya, Bu. Boleh boleh boleh. Jadi untuk, nanti kita bisa pelajari lagi, bagaimana Bu Evi, apa saja yang, bisa Ibu dapatkan dari hasil supervisi hari ini, Bu? Masya Allah, alhamdulillah, Pak, banyak sekali ilmu dan pelajaran yang saya dapatkan dari supervisi kali ini. Saya juga merasa santai dan tidak tertekan dengan kata supervisi ya, karena kan tidak semenakutkan yang saya bayangkan gitu. Suasananya juga nyaman, jadi kita lebih plong gitu ngobrolnya. Terima kasih banyak Pak Yudis. Baik, sama-sama Ibu Evi. Mudah-mudahan, selanjutnya lebih lancar lagi, Iya, lebih terima sukses kasih lagi ya. Pak.